Rapid test atau tes cepat corona hari-hari belakangan mungkin sering kita dengar dan kita ketahui baik melalui televisi, radio maupun media sosial. Tapi apakah semua informasi yang kita dapat itu memang bernilai benar? Nah, di sini tantangannya. Untuk keperluan itu, maka RSUD Simpang 5 Gumul kali ini akan membedah semua hal ihwal tentang rapid test untuk Anda. Bersama kita kali ini sudah hadir Dr. Gilang Kusdinar, spesialis patologi klinis. Beliau nanti akan menjadi narasumber kita untuk perbincangan kita kali ini. Dr. Gilang Kusdinar juga selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Simpang 5 Gumul Kediri. Selamat siang Dok, gimana kabarnya Dok? Selamat siang, Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Dok, hari ini kita ingin membahas sekaligus berbagi kepada netizen tentunya terkait dengan rapid test, bagaimana prosesnya, kemudian apa kira-kira konsekuensi bagi seseorang yang melakukan rapid test dan lain sebagainya. Mungkin dokter nanti bisa berbagi. Dok, sebenarnya rapid test itu apa sih Dok? Baik, rapid test sesuai dengan namanya itu adalah suatu tes cepat yang dilakukan oleh laboratorium untuk memeriksa pasien-pasien yang saat ini berkaitan dengan wabah COVID ini. Kaitannya kalau rapid test ini adalah untuk memeriksa antibodi maupun antigen di dalam tubuh seseorang. Gitu. Kenapa harus melakukan rapid test, Dok? Iya, sebenarnya bukan mengapa harus melakukan, tetapi bagaimana keperluan dari rapid test itu sendiri. Karena memang rapid test ini untuk kaitan dengan wabah COVID-19 ini memang bukan untuk alat diagnosis, tetapi hanya sebatas untuk surveillance atau screening atau penapisan. Jadi kaitannya bukan untuk kalau rapid test ini dia reaktif atau non-reaktif berarti dia memang positif atau tidak, tetapi memang hanya untuk menapis atau men-screening seseorang kaitan dengan surveillance. Iya. Jadi setelah dilakukan rapid test kepada seseorang, meskipun sudah keluar hasilnya itu belum bisa dikatakan bahwa misalnya seseorang itu positif corona, belum bisa seperti itu belum bisa. Jadi memang rapid test ini ada dua hal yang diperiksa. Tadi sempat saya katakan antibodi maupun antigen. Kalau antibodi berarti reaksi tubuh kita, pertahanan tubuh kita terhadap adanya suatu virus yang masuk, khususnya virus SARS-CoV-2 atau yang kita sering dengar sebagai virus corona. Berarti kalau dia reaktif, berarti ada suatu antibodi yang melawan virus tadi. Tetapi kalau rapid test yang memeriksa antigen, berarti dia memang melihat apakah memang ada di dalam darah seseorang itu. Tapi kebanyakan kalau antigen untuk rapid corona ini, itu dengan sampel swab. Jadi lendir hidung maupun lendir di tenggorokan, itu lebih sulit lagi pemeriksaannya. Makanya memang yang paling banyak digunakan adalah rapid test yang memeriksa antibodi seseorang. Jadi yang banyak dilakukan adalah rapid test yang antibodi. Iya, karena memang selain dia lebih mudah, sampelnya dari darah, baik plasma ataupun serum ataupun bahkan kapiler yang hanya ditusuk jarinya saja, itu sudah bisa memberikan suatu hasil tes. Nah, tadi mungkin sempat ditanyakan oleh Pak Jazuli tentang bagaimana hasilnya reaktif atau non-reaktif dari hasil rapid test ini. Kalau dia reaktif, belum tentu dia pasti terdiagnosis sebagai SARS-CoV-2 atau COVID-19. Tetapi berarti tubuh dia sudah ada reaksi terhadap virus yang masuk. Iya, jadi dia kalau reaktif, dan bagaimana kalau reaktif, maka segera orang tadi harus dilakukan swab terhadap pasien tersebut. Berarti kan melihatnya dari antibodi ya Dok ya? Iya, kalau antibodinya. Antibodi aktif berarti diduga ada serangan virus. Ada virus yang masuk. Tapi bukan hanya corona berarti ya? Bisa jadi virus yang lain. Virus yang lain atau corona yang sebelumnya, bukan SARS-CoV-2 ini. Corona yang sebelumnya seperti misalnya? Kalau dulu kan ada yang corona yang tipe yang ada mungkin SARS, MERS, itu kan salah satu virus-virus RNA lainnya yang mungkin saja bisa menjadikan hasil ini false positif. Kalau influenza Dok, misalnya orang kena influenza kemudian melakukan rapid test? Kalau rapid test memang kualitasnya cukup bagus, sebenarnya tidak akan menjadikan dia false positif. Tetapi
beberapa rapid juga bisa saja, karena ini kan memang masih dalam proses penelitian dan pengembangan, jadi memang hasil yang false positif maupun false negatif memang masih ada. Tetapi memang rapid test ini disarankan dari berbagai penelitian para ahli memang disesuaikan dengan waktu keluarnya antibodi. Paling bagus memang seminggu setelah gejala muncul itu biasanya rapid test antibodinya akan muncul. Oke, kita kembali lagi ke soal hasil, Dok. Baik. Hasil rapid test tadi ada reaktif positif, negatif, dan yang negatif palsu ya? Iya. Itu kira-kira seperti apa, Dok, penjelasannya, Dok? Iya. Jadi kalau untuk rapid test ini, untuk membedakan dengan rapid test lainnya, memang kita untuk saat ini memang di Indonesia lebih banyak dari Kolegium Patologi Klinik memang memakai istilah reaktif dan non-reaktif. Artinya kalau reaktif berarti ada reaksi antibodi terhadap virus yang masuk di dalam tubuhnya. Kalau non-reaktif artinya diduga belum ada virus yang masuk atau memang belum keluar. Nah, ini yang biasanya memang menjadi salah paham di masyarakat ketika dia rapid testnya non-reaktif, dianggap dia sudah bebas dari virus. Padahal mungkin saja antibodinya belum terbentuk. Atau memang sulit terbentuk, mungkin dia baru ya, Dok, ya, baru terinfeksi. Ya, mungkin baru terinfeksi sehingga antibodinya belum keluar, atau memang dia punya defisiensi imunitas atau kekurangan ada proses defisiensi imun itu pertahanan tubuhnya yang masih lemah sehingga untuk mengeluarkan antibodi dia tidak bisa, sehingga butuh waktu yang cukup lama. Itu memang kalau reaktif berarti dia ada suatu antibodi terhadap virus yang masuk, khususnya virus SARS-CoV-2 ini. Tetapi apakah dia pasti? Makanya harus langsung dilakukan swab pada lendir dari nasofaring ataupun orofaring. Itu yang paling banyak. Ada reaktif, ada non-reaktif, dan yang negatif palsu tadi, Dok, ya? Iya, ada false positif, ada false negatif. Positif, false negatif. Iya. Itu seperti apa, Dok, itu? Kalau false positif maupun false negatif seperti tadi saya katakan bahwa ketika dia hasilnya reaktif belum bisa dipastikan ini pasti karena SARS-CoV-2 yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Karena memang ada mungkin virus-virus corona yang sebelumnya yang bukan SARS-CoV-2 ini, corona sebelumnya itu bisa saja menjadikan hasilnya false positif. Kalau yang negatif? Kalau yang negatif mungkin saja memang antibodinya belum muncul. Atau memang karena kesalahan prosedural juga masih mungkin. Ya, pemberian buffernya, kemudian kadar dari darah yang diteteskan itu juga bisa menyebabkan pengaruh. Kalau misalnya, Dok, kita sudah melakukan rapid test keluar hasilnya, apa yang harus kita lakukan, Dok? Ya, kalau hasil reaktif tentunya harus lebih waspada. Ya, kita anggap dia kemungkinan besar sudah ada virus yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga antibodinya keluar. Apa yang dilakukan? Maka otomatis yang pertama dia harus isolasi mandiri. Iya, minimal 2 minggu. Tetapi di dalam proses isolasi mandiri dia harus segera dilakukan swab. Dilakukan swab? Iya, swab untuk dilakukan nanti PCR. Gitu. Ya, itu tes yang lebih lanjut. Saya rapid test kemudian hasilnya positif, untuk tes swabnya itu nanti prosesnya seperti apa? Iya, kalau kita di rumah sakit biasanya kita akan melakukan tracing dan pelaporan ke dinas setempat. Nah, nanti dari dinas itu nanti akan men-tracing apakah memang benar reaktif ini memang positif, confirm atau tidak. Kalau memang dia hasilnya setelah swab negatif, berarti dia aman. Isolasinya mungkin bisa dihentikan, tetapi tetap harus melakukan jaga jarak, pemakaian masker, dan seterusnya. Itu tetap harus ada. Cuci tangan yang sering. Tapi kalaupun dia negatif, misalnya dia ada keluhan yang mengarah ke COVID-19 walaupun ringan, tetap dia harus isolasi mandiri karena tidak menyingkirkan dia bebas dari COVID-19. Oh, gitu. Berarti intinya semua yang mengikuti rapid test itu memang lebih direkomendasikan untuk isolasi mandiri ya, Dok, ya, biarpun hasilnya reaktif ataupun non reaktif. Iya, betul. Jadi walaupun dia tidak ada gejala, karena ini kasus OTG atau orang tanpa gejala itu cukup tinggi khususnya di Jawa Timur, maka isolasi mandiri khususnya terutama pada orang-orang dengan risiko yang cukup tinggi, artinya mungkin entah keluarganya atau tetangganya sempat dilakukan opname di suatu rumah sakit
dengan kondisi PDP atau bahkan confirm, maka walaupun dia tidak ada gejala, isolasi mandiri dan harus segera dilakukan rapid test, dan biasanya itu tracing dilakukan oleh dinas setempat dan puskesmas yang terkait. Oh gitu. Oke dok, sebenarnya kalau ngomong lagi rapid test ini siapa sih dok yang seharusnya mengikuti rapid test dok? Ya, sebenarnya idealnya ya, kalau ideal di negara-negara yang sudah berhasil menekan angka COVID ini ya, sampai sekarang sudah turun dan bahkan sudah ada istilah new normal itu ya. Biasanya idealnya memang seharusnya di tempat-tempat pemukiman yang padat, kemudian di tempat-tempat yang banyak berkerumun massa, itu seharusnya itu yang dilakukan rapid test secara massal. Oh, secara massal. Jadi, tapi kembali lagi kemampuan anggaran juga dari pemerintah setempat, maka bisa saja tadi setelah dilakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang diduga dengan resiko tadi, dilakukan rapid test, nanti akan ada pemetaan. Itu yang ideal ya. Tetapi kalau memang itu masih belum memungkinkan, maka yang paling penting adalah ketika ditemukan satu kasus, entah itu PDP, pasien dalam pengawasan, atau confirm, maka dilakukan tracing pada keluarga maupun mungkin penduduk sekitar yang memang erat hubungannya dengan pasien tadi. Kontak ya? Iya, kontak dengan orang tadi. Entah dia confirm OTG atau confirm PDP, maka dilakukan tracing di situ. Insya Allah semoga saja dalam waktu dekat kalau itu tracing itu gencar dilakukan oleh pihak dinas, kemudian berkoordinasi dengan rumah sakit dalam hal pemulihan dan perawatan pasien-pasien tadi, semoga saja wabah segera berlalu ya. Gitu. Oh ya dok, ini kan yang lagi rame sekarang ini kan rapid test ini dijadikan persyaratan ya untuk melakukan mobilitas ya antar wilayah, sehingga muncul rapid test berbayar. Itu penjelasannya gimana dok? Kok ada rapid test berbayar padahal ini di tengah kita melawan pandemi. Mungkin ada penjelasannya dok soal itu dok. Jadi memang alhamdulillah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan daerah sudah memberikan banyak bantuan termasuk rapid test terhadap dinas setempat, dinkes ya, terutama puskesmas maupun rumah sakit. Tetapi memang sejauh ini yang bisa dipakai di dalam rumah sakit maupun dinas, terutama yang nanti kaitannya sama tadi ya, pemakaian surat keterangan itu tidak bisa dipakai untuk memberikan surat keterangan. Jadi yang bantuan-bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi itu masih sebatas untuk pasien-pasien yang ditangani di rumah sakit atau orang-orang dengan kontak erat seperti tadi. Tapi kalau untuk persyaratan seperti perjalanan keluar kota, keluar daerah dan seterusnya, memang rapid test itu dianggap berbayar ya, dalam kaitannya sebenarnya untuk mengganti dari bahan yang kita lakukan di rumah sakit itu. Jadi tidak ada sejauh ini yang dilakukan oleh rumah sakit umum untuk mengkomersikan dari rapid test, karena memang semuanya adalah untuk kepentingan dari rumah sakit itu sendiri termasuk. Ya. Jadi mungkin lebih dilihat kepada kepentingannya ya dok ya. Kalau untuk kepentingan pribadi baru memang sebenarnya pengganti ya, mengganti biaya saja ya dari rapid test yang kita adakan di rumah sakit. Ya. Oke dek, mungkin closing statementnya terkait dengan rapid test dok. Ya, jadi harapannya semoga di musim wabah ini yang Jawa Timur masih belum bisa new normal ya. Harapannya rapid test ini kalau di masyarakat ketika kita temukan reaktif, maka kewaspadaannya harus tinggi. Tetapi bukan berarti kita harus mengucilkan orang-orang yang kita ketahui mungkin rapid testnya reaktif gitu ya. Reaktif belum tentu dia positif COVID. Maka jangan sampai kita mengucilkan orang-orang yang kita ketahui rapid test reaktif. Bahkan pun ketika dia sudah terkonfirm SARS-CoV-2, terkonfirm COVID-19, maka kita harus memberikan dukungan moral kepada orang tersebut bahwa
infeksi COVID-19 ini walaupun memang beberapa memakan korban, tetapi alhamdulillah juga banyak sekali yang tanpa gejala dan alhamdulillah bisa dinyatakan sembuh. Jadi poinnya adalah rapid test bukan alat diagnosis, tetapi sejauh ini masih untuk alat penapis atau screening. Jadi jangan sampai khawatir ketika dilakukan rapid test itu nanti kita menjadi ketakutan di masyarakat. Jadi poinnya adalah ya semoga wabah ini segera berlalu lah ya. Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Pemirsa, demikian tadi sudah disampaikan panjang lebar ya terkait dengan rapid test, langsung disampaikan oleh ahlinya. Oke, terima kasih dari kami, saya kira cukup. Saya Ahmad Jazuli Harwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.